Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki Marikaji sebagai host dari podcast Bincang Farmasi. Oke teman-teman semuanya, ini merupakan podcast perdana dari kita semua dan alhamdulillah kita di podcast yang perdana ini bersama narasumber kita, Bapak kita semua, yaitu Bapak Azrul sebagai Dekan Fakultas Farmasi. Apa kabar Pak Azrul? Alhamdulillah, Mas Gimana Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Kesibukan hari ini sedang apa nih Pak? Sibukan hari ini tadi habis ngajar. Habis ngajar biasa. Kalau habis ngajar tuh tambah semangat ya. Begitu ya. Oh ya Pak, di tepat pada tanggal hari ini ya, pertanggal hari ini tuh kita tahu semualah bahwasannya ini merupakan ulang tahun atau hari jadi Universitas CPIB yang kedua. Nah, kita semua tahu. Nah, langsung aja ya Pak, menurut Bapak sendiri nih, memaknai hari jadi Universitas CPIB yang kedua di tahun 2024 itu apa sih? Ya memang kalau usia 2 tahun itu sebetulnya baru belajar jalan ya gitu. Jadi mungkin masih jatuh-jatuh gitu ya, masih belajar ngomong, mungkin salah ngomong begitu ya. Tapi kalau dilihat ke belakang ini kan sebetulnya usia farmasi YPIB ini udah 23 tahun. Ini sudah orang pengen meminang ya, orang pengen datang karena ibarat gadis cantik. Banyak orang tua pengen melamar karena pemuda idaman. Nah, ini semoga kita memaknai ulang tahun kita hari ini itu seperti itu. Jadi memang YPIB khususnya farmasinya itu menjadi idaman. Bukan hanya orang Indonesia ya harusnya ya, mungkin Asia lah ya gitu pengennya gitu. Oke. Mungkin teman-teman semua mahasiswa tahulah kita itu dulunya khususnya Fakultas Farmasi nih Pak, itu dulunya kan Sekolah Tinggi Farmasi. Ya, Sekolah Tinggi Farmasi YPIB. Dan mungkin teman-teman semuanya para mahasiswa ini belum semuanya tahu Pak, bagaimana sih proses kita dari sekolah tinggi menjadi universitas Pak. Oke. Ya memang statusnya bertambah, tentu saja ini tuntutannya juga bertambah. Walaupun dengan universitas itu kita lebih dikenal ya. Kalau dulu cuma sekolah tinggi, sekarang udah lebih dikenal gitu ya. Dan mungkin kita lebih banyak jurusan nantinya. Dan ini membuat rumah ini tambah besar. Tinggal isinya, lah itu tadi kita tambah gitu ya. Kita tambah yang macam-macam sehingga profesi kita itu dari kampus kita itu sudah bisa berbaur gitu. Tentu ini kan kita sudah menjadi universitas Pak. Nah, dari sekolah tinggi menjadi universitas itu masa transisinya berat banget Pak. Proses-prosesnya nih Pak. Nah, kita sekarang udah menjadi universitas, otomatis perubahan-perubahan itu kan bakal terjadi Pak. Nah, perubahan-perubahan apa sih Pak, kayak sistem, apakah ada perubahan-perubahan kayak sistem akademik maupun staf dosen seperti itu, gimana Pak? Ini jujur ya. Harus jujur. Harus jujur ya. Ya memang waktu pembentukan struktur kampus ya tentu saja kan ada khawatir ya. Gitu. Kalau saya khawatirnya jadi rektor. Saya nggak mau. Karena berarti kalau yayasan, kemudian teman-teman itu menginginkan saya jadi rektor, saya nggak bisa bebas beraktivitas, karena tanggung jawabnya semuanya harus saya tanggung. Dan posisinya ada di Majalengka. Gitu. Sedangkan saya biasa melayani masyarakat Cirebon, gitu ya. Tapi alhamdulillah. Yang kedua memang banyak pekerjaan-pekerjaan yang akhirnya kita yang lebih harus diikuti. Misal pada sistem kalender akademik, kemudian standar nilai, ternyata teman-teman Majalengka lebih unggul. Kami pun harus mengikuti gitu loh. Walaupun mahasiswa pada protes, kalian diprotes ya. Misal apa? Oh, remetnya harus kayak begini, standar nilainya kayak begini, penguji harus begini. Kita ikuti karena ini yang baik gitu ya, yang baik. Kita cuma ya bukan cuma, kita juga ada beberapa kelebihan ya. Kelebihannya apa misalkan? Di Farmasi Cirebon ini mahasiswanya sudah
puluhan provinsi. Bahkan di kelas apoteker kemarin dari Papua ada, ya. Di S1 pernah yang dari Aceh. Sekarang udah rutin tuh NTT, NTB, ya Jawa, seluruh provinsi Jawa ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera banyak. Nah ini kan kelebihan, ya kelebihan. Yang ini juga tentu saja berdampak pada kampus di Majalengka, karena dia nggak mau farmasi, mungkin dia milih psikologi, dia milih keperawatan, gitu. Jadi ini membawa dampak baik nih sebetulnya ya. Saya lihat ini dampak baik dan kemudian saling berlomba-lomba ke arah kebaikannya kuat, ya kuat. Nah, ini yang terakhir nih Pak dari kami mengenai harapan Bapak nih di hari jadi Universitas YPIB, khususnya Bapak kan sebagai dekan. Ya, khususnya harapan dari Fakultas Farmasi sendiri untuk universitas. Apa ya? Pertama nih ya, ya alhamdulillah YPIB lahirnya itu bulan Juni, ya. Di mana tokoh-tokoh Indonesia itu lahirnya bulan Juni kan. Tanggal 6 Juni itu Pak Soekarno. 8 Juni Pak Soeharto. 26 Juni Pak Juniarto. Wih. Akhirnya sangat kaget guys. Jadi memang ini saatnya kita maju nih ya. Nah, saya berharap tadi ya, Mas Rifki ya, ini memang penggabungan baru 2 tahun. Ya, wajar kalau ada perbedaan-perbedaan. Tapi saya melihat ini perkembangannya positif. Nah, perkembangannya positif ya, karena seluruh dosen juga berpacu begitu ya, sarananya berpacu begitu ya. Ya kalau ada sedikit ganjalan itu biasalah ya, kerikil tajam itu biasalah ya, namanya juga hidup ya. Tetapi tadi harus berani untuk lebih maju lagi. Dan insya Allah ulang tahun ini kita maknai kita semakin tumbuh gitu, walaupun masih balita. Step by step ya. Iya, iya. Proses untuk depannya. Baik, itu perbincangan kita dengan dekan kita semua Fakultas Farmasi Universitas YPIB, Bapak Azrul Juniarto. Berarti saya lahirnya bulan Juni ya? Bulan Juni Juniarto. Pak. Sudah dipastikan ya Pak? Berarti mau menjadi tokoh besar nih. Tokoh besar. Akan Bapak dekan untuk menjadi tokoh besar di masa depan nanti ke depannya. Oke, mungkin itu saja Bapak. Terima kasih. Nantikan video-video kita selanjutnya, podcast kita selanjutnya di Bincang Farmasi. Sampai jumpa. Mau sama-sama dulu nggak Pak? Ayo sama-sama. Ya. Kita mau ngucapin selamat ulang tahun nih Pak. Bareng-bareng nih Pak. Bareng-bareng ya. Gimana Bapak yang mungkin aja Pak? Ya Pak, selamat ulang tahun YPIB-ku. Ya. Baik. Selamat ulang tahun YPIB-ku. Semoga tambah maju. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.